Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Man tajala tajal, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Ya Allah, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, demi kita yang lebih baik. Ya Allah, seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaranmu, untuk menulis ciptaanmu, karena begitu banyak dan begitu sempurnanya. Pada hari ini kami meramal ciptaanmu ya Allah, yang lahir di hari Kamis dan Pahing. Jadi Kamis, Pahing. Kamis itu 8 dan Pahing itu 9. Karena kita meramal menggunakan elemen langit ciptaanmu ya Allah, menggunakan bintang ciptaanmu menjadi sebuah ramalan. Ada bintang luku, bintang kemukus, ataupun bintang yang salah ukur, juga ada lintang lembu. Punya watak kepada manusia yang ada di bumi, menggunakan kompas dan weton dan harinya manusianya. Jadi kamu yang lahir di hari Kamis, jumlahnya wetonmu adalah 17. Kalau kita sampaikan kamu berangan-angan tinggi, berkemauan tinggi, dan giat mencari kemajuan lahir dan batinmu. Kita sampaikan juga doa Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal tampan. Kita sampaikan, kita berikan kepada si Kamis Pahing, supaya Kamis Pahing menjadi orang-orang yang hebat. Juga kita berikan azimat mahabbah, supaya orang segan dan takut kepadanya juga dihormati dan dicintai. Juga nanti kita sampaikan zimat supaya kamu bekerja di perusahaan ataupun di pemerintahan, kamu disegani dan dihormati. Karena rata-rata yang lapor ke kami ataupun di komen kami, Pak, bagaimana untuk meluluhkan majikan? Kita sampaikan di konten ini supaya semua bisa mengamalkannya. Kamu yang lahir di Kamis Pahing, suka dan rukun sama sanak keluargamu. Kamu baik dengan sanak keluarga kamu. Tapi sayangnya kalau bicara menyinggung perasaan orang lain dan suka mengkritik, mencela, salah terka, salah paham, karena kamu menggunakan perasaan saja. Kamu seperti lakunya bumi, pendiam, singkat, kadang-kala suka bertengkar dengan pikiranmu sendiri. Kadang-kala kamu hendak mengucapkan tutur kata, kadang-kala diurungkan ataupun digagalkan. Sekali waktu kata-katamu sungguh nyata. Jadi ucapanmu adalah doamu. Jadi anak itu jangan dikatakan, aku ini dablek deh, dablek betul. Karena kata-katamu kadang-kala menjadi nyata. Jadi kalau anak nakal itu ya jangan nakalnya yang cenderung nakal, padahal nakalnya biasa saja, nanti nakal betul. Si Kamis Pahing, ucapanmu adalah doamu, seperti lidah, si pahit lidah. Ucapannya terbukti. Jadi kamu jangan mengumbar bahasa ke anak-anakmu, karena nanti akan menjadi sebuah cantula. Anak itu menjadi gagal dalam kehidupannya. Memarahi anak jangan di malam hari, supaya tidak sampai menggigau. Kalau sampai dia ketakutan sampai menggigau, maka anakmu menjadi bodoh. Mandikan dengan air yang banyak, supaya anak menjadi cerdas. Jadi kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kembali lagi akan kita sampaikan apa itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Karena begitu tampannya sampai doanya pun ada. Kalau kita sampaikan di sini, siapa yang mengamalkannya, apabila dia laki-laki maka akan disukai oleh perempuan, dan apabila dia perempuan maka disukai oleh laki-laki dan pasangannya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan. Semua di bumi ini diciptakan berpasang-pasangan. Jadi doa ini berpasangan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad Rasulullah kita. Nanti akan kita sampaikan juga azimatnya mahabbah. Azimat mahabbah itu sudah terkenal sampai ke negeri seantero dunia ini. Digunakan oleh pejabat-pejabat untuk mencari simpati orang, terutama di dunia politik. Dia punya sifat lakunya bumi, si Kamis Pahing, pendiam, singkat kata, hatinya sering goncang dan gampang terombang-ambing kamu saat ini.
di hatimu terguncang. Kirim tanggal lahirmu. Walaupun saya terlambat membalasnya, insya Allah kami balas. Akan tahu hari baik dan naasmu dan apa pekerjaanmu. Yang perlu saya sampaikan, si kami baik, hatimu sering guncang dan gampang terombang-ambing. Kehidupanmu kurang, sering gelisah, apalagi kamu duduk. Jadi kehidupan kamu ini kalau tidak bersungguh-sungguh maka berkurang. Mohon maaf, miskin, melarat dan lain sebagainya. Maka mulailah dari hal-hal kecil seperti ini supaya menjadi sesuatu yang besar. Karena orang besar ini membicarakan ide-ide. Orang biasa-biasa membicarakan tentang kejadian. Orang kecil membicarakan orang lain. Jenengan pilih yang mana? Mau pilih yang besar membicarakan ide, atau membicarakan kejadian, ataupun membicarakan orang lain yang ghibah, yang dosa besar. Fokuslah kepada diri kita. Gak usah open urusan orang lain. Mereka punya hak, punya pilihan, punya hak untuk suka dan punya hak tidak suka. Jadi no problem, singkirkan. No way. Jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan untuk pemirsa setia Budi Channel yang kami banggakan, kami hormati. Saking sayangnya saya dengan kami sebaik. Wetonmu tinggi, harusnya rezekimu selalu ada. Tapi kalau susah mencari rezekinya, ikuti langkah-langkah kecil seperti ini. Yang pertama, kamu adalah membaca doa Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kaitannya kamu berjualan atau apa, seolah orang suka dan mau membelinya. Pertama yang dilakukan, tengadahkan tangan. Tengadahkan tangan kita ke atas seperti ini, saudaraku. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu diucapkan di muka kita. Setelah itu kita berpergian, ketemu siapapun yang kaitannya dengan manusia. Setelah itu wirid harianmu. Wirid. Kamu lahir di hari Kamis. Kamis ya aliyu ya adimu 800 kali. Banyak ya Pak ya? Iya. Karena mau menyelesaikan masalahmu. Kamu mau beli motor ya duitnya banyak. Kalau sedikit kamu beli sepeda, seperti itu kurang lebihnya. Jadi wiridnya adalah ya aliyu ya adimu. Karena surga neraka bidadari, trompet sang kakakala juga dibuat di hari Kamis. Termasuk malaikat Jabaidiyah dan Israel. Di hari Kamis diciptakan. Di hari Jumat ya Kapiyah Muhni 600 kali. Karena Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Sabtu ya Fatahu ya Rozaku 100 kali. Minggu ya Hayu ya Qayyum 500 kali. Jadi Sabtu ini disempurnakannya semua makhluk yang ada di bumi 100 kali. Minggu diciptakannya bumi 500 kali setelah ba'da subuh. Senin ya Rahman ya Rahim 500 kali. Diciptakannya malaikat 7 binatang laut dan darat di hari Senin. Hari Selasa ya Malikul Yaqudus 300 kali. Ya Rahman ya Rahim 500 kali Senin ya saudara ya. Hari Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Karena Allah membagikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi, yaitu di hari Rabu. Jadi hari Selasa ya Malikul Yaqudus 300 kali. Jadi wiridnya sudah, doa Nabi Yusuf sudah, watak sifat juga sudah kita sampaikan supaya kamu lebih berhati-hati ke depannya. Nah ini saya sedikit memberikan hadiah. Ada yang menanyakan, Pak, saya kerja di pemerintahan, saya kerja, pimpinan saya suka marah. Buatlah seperti ini. Ini adalah azimat mahabah. Ditulisnya sepertiganya malam, banyak orang tidur, kamu menulis seperti ini. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali, setelah itu menulis. Tiupkan di kertasmu, napasmu. Setelah baca dulu, lalu ditulis dengan pulpen atau dengan spidol, kertas warna putih. Selipkan di kopiahnya ataupun di tas kalau ibu-ibu. Nah setelah itu supaya kamu disukai dan disenangi oleh lawan jenismu, maka buatlah seperti ini. Nah ini tuh ibu-ibu, itu perempuan. Tulis seperti ini. Sama, sepertiganya malam dan Qul huwallahu ahad. Setelah itu, maka untuk laki-laki, kamu usah buatkan seperti ini. Ini azimat mahabah. Banyak pejabat menggunakan seperti ini di tatkala berpolitik. Nah ini ditulis di kertas putih, selipkan di kopiahnya. Wiridnya sudah, doa Nabi Yusuf sudah. Ini taruh kopiah supaya tidak terlangkah ya saudara ya.
Jadi ibu-ibunya supaya uang tidak diambil tuyul, membuka laci kamarmu, bismillahirrahmanirrahim, menutupnya alhamdulillah, insyaallah uangmu tidak diambil tuyul. Setelah kamu mendapatkan pasangan, maka kamu ingin mendapatkan keturunan ataupun anak, maka kamu wirid, ya sudah, kamu melakukannya di malam Jumat supaya anakmu alim. Di hari Senin anakmu menjadi anak yang bisa hafal Quran. Karena Rasulullah terakhir di hari Senin di tahun gajah. Malam Kamis anakmu menjadi anak yang mukmin. Supaya jangan telanjang bulat ya saudaraku ya. Jangan telanjang bulat, jangan melakukannya di hari raya dan di Idul Fitri ataupun hari weton kelahiranmu. Setelah itu bayi lahir maka azankan sebelah kanan dengan inna azana. Diazankan sebelah kanan, sebelah kiri dikomatkan. Dengan terakhir kita membaca qul huwallahu ahad tiga kali. Selamatannya jangan terlalu pedas makanannya. Banyakkan yang gurih-gurih ataupun santan dengan nasi, dibuat nasi uduk. Bila motong kambing laki-laki maka 2 dan perempuan 1. Disedekahkan, jangan terlalu pedas, yang sedang-sedang saja. Minumnya pun jangan terlalu hambar, manis supaya anaknya mudah dididik. Karena kalau pedas nanti anaknya dah bilang susah diomongin dan susah mengerti. Begitu juga minumnya yang manis. Dan setelah anak itu terlahir, maka dia akan mengalami sebuah sakit, step panas dan lain sebagainya, diganggu musibah, ditusuk-tusuknya perut anak kita dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Maka kita sebagai orang tua jilatilah bun-bunnya. Kenapa? Supaya anak ini terlindung dan aman oleh kita, orang tuanya terutama bapaknya. Selawatkan bun-bunnya dijilatin supaya tidak panas ataupun tidak ketakutan. Anaknya anak masih bayi kesenggol sedikit ya kaget, apalagi orang yang banyak dosanya seperti itu. Anak masih suci, jadi dijilatin bun-bunnya. Sallallahu bismillahirrahmanirrahim ya saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Jilat bun-bunnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jilat bun-bunnya. Terus pindah ke telapak tangan kirinya saudaraku, telapaknya yang kiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangan kanannya. Sallallahu ala Muhammad. Telapak kiri si bayi, jangan si ibu, si bayinya. Sallallahu alaihi wasallam. Pindah kaki kanannya. Tadi kaki kirinya dulu ya saudara, supaya gak durhaka sama kamu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Peluk bayinya, diucapkan di telinga kanannya. Jangan nakal ya nantinya, kalau besar ya bisa berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negaranya. Ya Allah sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Terus selawat lagi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qabila ini. Peluk lagi, ciumin dari kanan ke kiri, kupingnya ke kanan pindah ke kiri. Buang sialnya ya Allah yang kiri, yang kanan masukkan yang baik-baik ya Allah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qabila ini ya muayyad ya mumajad ya imamang kiblata ini. Perlu akhirnya kotanya kalau lama nanti ditinggalkan saudaraku. Jadi setelah itu selawat sepanjang-panjangnya silakan. Karena selawat ini walaupun kamu sombong, kamu pamer, maka Allah catat kebaikan. Kalau kamu sholat, kamu pamer, mertua aku teko aku sholat, maka tidak dicatat kebaikan. Tapi kalau selawat kotor pun saat kamu mohon maaf ibu-ibunya,
yang lagi menstruasi atau mendatang bulan pun boleh berselawat. Yang penting dibersihkan setidaknya. Tapi boleh melakukannya. Pamer gak apa-apa. Suara ku apik tak pamer ya ora apa-apa. Suara ku elek kayak gembring diseret ya ora apa-apa. Akan dicatat kebaikan karena Allah saja bersolawat. Solawat, ayo solawat. Wong Gusti Allah wae solawat. Jadi Allah saja bersolawat. Saking sayang nih karo anaknya, Rasul kita itu disolawatin sama Allah. Ibarat kamu tadi punya anak, anaknya di gudang. Lela, lela, lela lekum. Saking sayangnya dengan anaknya. Masa kita nggak solawat? Sedangkan Allah saja yang buat solawat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Mungkin doanya kita lakukan karena kalau tidak doa alangkah sombongnya kita sebagai manusia. Karena seandainya lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup menulis kebesaran Allah, ciptaan Allah. Jadi kita berdoa untuk si Kamis Pahit yang waktunya 17 ya Allah. Semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa tolak bala ya Allah. Allahumma fa'ana qola wal bala'ah wal pasya'ah wal munkaro wasyufal muntalipata wasyada'idah wal minhana matoro minha wa mabatona min baladina hatta khassa wa min budadil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah dilimpahkan kesehatan rezekinya ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Semoga si Kamis Pahit ya Allah dikabulkan hajatnya ya Allah. Allah dunia wa ala kuliyatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudara Joyo-joyo Jayanti lebur dening pangastuti Joyo hadi diningrat rahayu rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan si Kliwon Setia Budi Channel.